Pemirsa, kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait dengan tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Bahwa OCI ini didirikan tahun 67 tadi Pak ya? Ya, dan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada apa ya, ada di belakangnya itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Sebelumnya sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dari Hamisa Jangbakti, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengaku prihatin atas kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia. Mugianto pun memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Dan berikut cuplikan dialog Wamenham Mugianto bersama dengan rekan kami Priska Papilaya dalam program Sindo Sore. Sudah sampai di mana Pak kelanjutan penindakan atau update dari kasus eksploitasi mantan pemain OCI ini? Baik, jadi kemarin setelah kami menerima ibu-ibu di kantor kami pada hari Selasa yang didampingi oleh para pengacaranya, kami kemudian melakukan pendalaman, Mbak Priska. Jadi kami menganalisis dari cerita-cerita mereka, bentuk-bentuk kekerasan yang mereka lakukan. Nah, kalau itu benar apa yang mereka alami sejak awal-awal mereka bergabung di sana pada tahun 70-an ya sampai tahun 90-an, maka Kementerian Hak Asasi Manusia merasa sangat prihatin ya, sangat prihatin dan menyesalkan kok tindakan seperti yang diceritakan itu sampai terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam proses tersebut, pendalaman tersebut, kami merasa perlu untuk mendapatkan informasi dari pihak lain, utamanya adalah dari pihak yang kemarin diadukan kepada kami. Dari pihak Oriental Sirkus Indonesia, dari Taman Safari Indonesia, itu yang mereka sebut ketika bertemu dengan kami. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, kira-kira minggu depan kita bisa bertemu dengan teman-teman dari TSI dan OCI. Seperti itu. Sejauh ini belum ada komentar atau respon dari pihak OCI maupun Taman Safari, Pak? Kepada kami belum mendapatkan komunikasi, informasi dari mereka, tetapi dari Kementerian PPPA, karena kami juga koordinasi dengan Kementerian PPPA, sudah ada komunikasi dan rencananya nanti kami akan bersama-sama Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Kementerian PPPA akan bertemu dengan pihak dari Taman Safari Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa mendengarkan informasi dari mereka sehingga kita dapat data-data informasi yang lebih menyeluruh. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basar Syah melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basar Syah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali.
Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi Sabung Ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota polisi ditembak saat menggerebek tempat perjudian Sabung Ayam di Waikanan, Lampung pada Maret lalu. 3 korban tewas akibat tertembak di kepala. Inilah lokasi judi Sabung Ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret 2025, sekitar pukul 5 sore, dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota kepolisian. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan, dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. Ketiga polisi antara lain Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galib. Lokasi Sabung Ayam ditengarai milik anggota TNI berpangkat Kopral Kepala berinisial P dan pembantu Letnan 1 berinisial L. Diketahui saat ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penembakan. Di antaranya tersangka penembakan Kopda Basarsyah serta tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Tim Liputan iNews melaporkan.